وإمام المتقين قائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ahibati fillah, ada hari-hari yang kita nanti dengan penuh kerinduan, karena kita tahu kita akan mendapatkan apa pada hari itu. Hari-hari kedatangan orang-orang yang dicintai. Hari tatkala seorang hendak mendapatkan hadiah Nobel atas apa yang dia perjuangkan. Tapi ada hari-hari yang menakutkan. Seperti seorang yang dikabarkan dia akan dieksekusi mati hari Selasa setelah sholat zuhur. Tentunya hari itu menjadi hari yang menakutkan bagi. Begitu pula ada malam-malam yang terasa begitu panjangnya, begitu gelap gulita, menyimpan banyak rahasia yang kita nggak tahu bagaimana kondisi kita tatkala itu. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, salah satu tokoh para tabi'in, dia mengatakan yaumani wa laylatani lam yasma'il khalaiqu bimithlihinna. Ada 2 hari dan 2 malam yang belum pernah makhluk mendengar seperti 2 hari dan 2 malam ini. Yang pertama, beliau mengatakan lailatun tabitu ma'a ahli al-qubur wa lam tabit qablaha mithlaha. Satu malam di mana engkau bermalam bersama penghuni kuburan. Iya. Yang sebelumnya engkau gak pernah bermalam sama mereka. Kita melihat kondisi kita semalam, bagaimana kita bermalam. Di dalam rumah, di atas ranjang, sebagian kamarnya ber-AC, ranjangnya empuk, kanan kiri ada lampu yang menghiasi ranjangnya, ada air, ada minuman, ada bantal dan guling, ada kekasih yang menemani, ada anak-anak yang tidur bersama. Ya, itu sepertinya sudah biasa. Tapi bagaimana tatkala kita diantarkan oleh keluarga kita? Yang biasanya banyak orang dikuburkan siang hari, pagi hari, sore hari. Kemudian keluarga kita akan meninggalkan kita. Bersama siapa kita bermalam di dalam lubang yang sempit tersebut? Harta kita nggak ada yang ikut. Padahal kita mampu untuk membeli kuburan seluas 1 hektar. Sebagian orang itu punya tanah, Masya Allah, ribuan hektar. Dan tatkala dia dimakamkan, dia di lubang yang sempit itu. Hanya cukup buat tubuhnya saja. Apa yang akan dia rasakan di sana? Hani Maula Uthman bin Affan, dia meriwayatkan tentang kisah Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Kana Uthman idza waqafa ala qabrin baka. Bayangin ada satu malam kita, awal malam kita akan di sana.
dengan suasana dan kondisi yang serba berbeda. Yang kita nggak pernah tahu gimana kondisinya di sana. Kita mendengar, iya, hari ini kita akan mendengar. Kita akan mengkaji. Apa yang akan dirasakan manusia tatkala dia bermalam di sana. Sebagian bermalam di hotel bintang 5. Hotel bintang 7. Yang di dalamnya segala yang dia inginkan dia dapatkan. Tapi di kuburan nggak ada yang peduli sama dia. Umar tuh Utsman bin Affan, kalau dia berdiri di atas kuburan dia menangis sampai jenggotnya itu basah dengan air matanya. Lalu dikatakan kepada dia, "Tadhkurul jannata wan nar fala tabki." Engkau mengingat surga dan neraka, engkau nggak nangis, tapi engkau menangis ketika melihat kuburan. Ada apa? Faqala Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innal qabra awwalu manzilin min manazil akhir." Kuburan ini, aku mendengar Rasulullah bersabda, beliau bersabda Rasulullah SAW, bahwasanya kuburan ini adalah awal tempat persinggahan akhirat. Jadi sebelum berbincang tentang surga, sebelum berbincang tentang neraka, tentang padang mahsyar nantinya, ini kuburan yang sangat dekat sama kita. Yang mungkin sebagian sering mengantarkan, sebagian menjadi penggali kuburan. Sebagian rumahnya di sebelah kuburan. Kuburan ini adalah awal persinggahan akhirat. Fa in naja minhu, kalau selamat dari lubang yang sempit ini dia, fama ba'dahu aisarun minhu, maka yang sesudahnya akan lebih mudah bagi dia. Wa in lam yanju minhu, tapi kalau dia nggak berhasil di lubang yang sempit ini, di awal tempat persinggahan dia udah gagal, maka yang sesudahnya asyaddu minhu, yang sesudahnya akan lebih parah jemaah dari yang sebelumnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ra'aitu manzaran qad illa al-qabru afdha minhu." Aku tidak pernah melihat sebuah pemandangan melainkan kuburan itu lebih menakutkan. Akhrajahu Tirmidzi. Dan ketika seorang bermalam di kuburan, maka dia akan dihimpit dengan kuburan tersebut. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, inna lil qabri dhaghthah, dalam riwayat lain dhamma, walau kana ahadun najian minha naja minha Sa'ad bin Mu'adz. Kuburan itu ada himpitannya. Udah tempatnya sempit, ditumpukin tanah, diinjak-injak, kemudian ditinggal, nanti dia akan dihimpit oleh kuburan tersebut. Nggak ada yang selamat dari himpitan kuburan. Kalau ada yang selamat dari himpitan kuburan, maka pasti akan selamat Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz yang ketika meninggal dunia, arasy-Nya Allah bergetar. 70 malaikat ikut menguburkan jenazahnya Sa'ad, mengangkat jenazahnya Sa'ad. Tapi dia pun gak selamat. Dia tetap merasakan. Thumma furijan, kemudian dibuka himpitan tersebut. Dan setelah itu, engkau akan didatangin 2 malaikat. Aswadani azraqan. Warnanya blue black. Biru hitam. Kemudian disebutkan dalam At-Tabrani, dalam Al-Mu'jam Al-Awsat karya Tabrani, bahwasanya kedua matanya seperti panci tembaga. Yang namanya giginya, taringnya itu
seperti pecut-pecutnya sapi. Panjang. Nah, suaranya seperti petir. Kemudian disebutkan bahwasanya jadi giginya itu seperti bukan pecutnya sapi, tapi seperti tanduknya sapi. Taringnya. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya keduanya menggali kuburan di alam yang berbeda itu dengan taringnya. Mereka dengan rupa yang sangat menakutkan. Di tangan mereka ada palu dari besi. Sampai disebutkan kalau ada semua orang kumpul untuk mengangkat palu tersebut, nggak ada yang bisa mengangkat palu tersebut. Lalu dia bertanya, "Man Rabbu?" Didudukkan jemaah. Siapa Rabbu? Keluarga nggak ada. Kita hanya bersama amalan kita. Madinuk, apa agamamu? Ditanya tentang agamanya. Waman nabiyyu, siapa nabimu? Mungkin sebagian berpikir bahwa saya menjawab pertanyaan ini adalah perkara yang mudah. Yang jadi masalah engkau menjawab dengan keyakinan bukan dengan hafalan. Berapa banyak orang yang hafal tapi di ruang ujian dia lupa, blank. Bagaimana tatkala engkau di dalam kuburan, tidak ada lagi yang mendampingimu. Kemudian ditanya oleh malaikat dengan rupa yang menyeramkan, kiranya engkau mampu jawab. Wallahu a'lam. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Orang-orang yang beriman Allah akan berikan ketetapan ketika dia ditanya di alam kubur sana. Yang orang-orang zalim maka dia akan tersesat karena sebenarnya dia selama ini hanya ikut-ikutan belaka. Ahibati fillah, di dalam hadis Bara bin Azib bahwa setelah malaikat bertanya kepada hamba ini, malaikat itu disebutkan namanya Munkar dan Nakir. Memang orang nggak kenal ini siapa orang yang tanya sama dia. Kalau yang bisa menjawab pertanyaan dengan benar, yunadi munadin minas sama, akan ada yang menyeru dari langit mengatakan an sadaqa abdi, hambaku telah berucap jujur, benar jawaban dia. Fa afrishuhu minal jannah, berikan dia babut permadani dari surga. Wa albisuhu minal jannah, berikan dia pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan pintu bagi dia ke surga. Qala fayatihi min rauhiha wa tibiha, datang aromanya, wanginya, wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basari, dan di dalam kuburannya diluaskan sepanjang mata memandang. Kemudian datang mendampingi dia seorang laki-laki, kalau dia laki-laki, seorang yang berwajah indah, berpakaian menarik, wangi baunya. Lalu dia mengatakan, orang ini mengatakan, abshir billadhi yasurruka, bergembiralah engkau dengan yang mengembirakanmu. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad, ini hari yang dijanjikan kepadamu. Lalu orang ini bertanya, wa anta fabasyarakallahu bi khair, dan engkau semoga Allah memberikan kabar gembira kepadamu dengan kebaikan. Man anta, engkau siapa? Kau kalau lihat wajahmu, wajahnya orang baik ya, yang bawa kebaikan. Kata orang ini, ana amaluka saleh, aku amal soleh. Fawallahi ma alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah, aku tidak mengenalmu kecuali engkau orang yang bersegera dalam ketaatan kepada Allah. Bati'an fi ma'siyatillah, engkau kalau berbuat maksiat lambat, mikir ini itu. Fajazakallahu khairan, maka semoga Allah memberikan kebaikan kepadamu.
diberikan balasan kebaikan kepada dia. Kemudian jamaah, dibukakan bagi dia pintu ke surga dan pintu ke neraka. Fayuqal, dikatakan kepada dia, hadza manziluka law asaitallah. Ini loh tempat singgahmu di neraka nih. Ini ada tempat buat engkau. Kalau engkau bermaksiat kepada Allah, Allah telah berikan ganti kepadamu dengan yang lebih baik di surga. Ketika dia melihat surga jamaah, dia mengatakan, Rabbi ajil qiyamas sa'ah. Ya Allah, segerakan kiamat itu terjadi. Kenapa? Karena dia ingin pulang ke keluarganya. Dia ingin berangkat bersama kenikmatan-kenikmatan lain. Lalu dikatakan kepada dia, uskun, diam kau di sini. Tapi kalau dia orang fajir atau orang kafir yang salah menjawab pertanyaan malaikat, maka akan ada yang menyeru dari langit mengatakan, an kadzaba abdi, hambaku telah berdusta. Hamparkan bagi dia dari neraka, karpet dari neraka. Bukakan bagi dia pintu ke neraka. Maka datang panasnya, datang anginnya, aromanya. Wa yudayyak alaihi fi qabrihi. Kuburannya disempitkan bagi dia sampai tulang-tulangnya itu berantakan. Kemudian datang kepada dia rajulun qabihul wajhi, datang seorang yang wajahnya buruk, yang aromanya busuk, yang pakaiannya jelek. Kemudian setelah itu dia mengatakan kepada orang ini, atau orang ini, orang yang datang ini mengatakan kepada yang mati, abshir billadhi yasu'u, abshir, bergembiralah engkau dengan membahayakanmu. Bergembiralah engkau. Lalu dikatakan, ini hari yang dijanjikan kepadamu. Fawallahi, dia tanya, Engkau siapa? Wajahmu kok nggak enak banget, ngomongnya nggak enak. Engkau siapa sebenarnya? Qala ana amalukal khabith. Aku amal burukmu. Aku tidak mengenalmu kecuali engkau orang yang bati'an an ta'atillah. Orang yang lambat dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Sari'an ila ma'siyatillah. Yang kau berbuat dosa, bersegera berbuat dosa. Maka kemudian dikirimkan seseorang yang bersamanya palu, a'ma asam abkam. Dia buta, tuli, bisu dengan palunya. Kalau dia memukul orang ini, hancur kepalanya dia. Teriak orang ini siapa? Jadi ahibati fillah, kemudian dia ingin kiamat tidak terjadi. Bagaimana dengan malam itu jemaah? Semoga Allah menyelamatkan kita di malam itu. Adapun malam yang kedua, kata Hasan al-Basri, adalah walailatun sabihatuha tusfiru an yaumil qiyamah. Malam yang pagi harinya menampakkan hari kiamat. Pagi harinya kiamat terjadi. Gimana jemaah? Bicara kiamat, kita malam hari itu tahu-tahu paginya semuanya hancur, lebur. Bangunan-bangunan yang begitu tingginya, kekayaan yang dimiliki manusia, semuanya hancur. Bagaimana kondisi mentari, kondisi rembulan, bagaimana lautan, bagaimana binatang-binatang. Apa kata Allah tentang hari ini di surat Al-Muzammil ayat 17? Naam, tafadhal. Al-Muzammil ayat 17. Sorry, datang lagi.
Naam, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. Lalu bagaimanakah kamu akan dapat menjaga dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak berubah? Allahu Akbar jamaah. Malam hari itu malam Jumat. Kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Bagaimana menakutkannya malam itu, di mana sampai anak-anak itu beruban karena melihat dahsyatnya kiamat, mengerikannya kiamat. Bahkan Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Hajj ayat 1 dan 2. Nah, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at. وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat guncangan itu. Semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu sangat keras. Subhanallah syarah. Sampai disebutkan di ayat ini, mereka yang menyusui anak, ditinggalkan anaknya. Yang hamil keguguran ketika melihat dahsyatnya kehancuran yang ada. Subhanallah. Allah sampai menyebutkan wa taran nasa sukara. Engkau melihat manusia seakan-akan mereka mabuk. Mereka tidak mabuk. Dengan digoncangkan, orang itu berjalan ke kanan, ke kiri. Semuanya bergoyang. Mereka nggak mampu. Terus apa yang terjadi dengan mereka? Walakinna azab Allah syadid. Azab Allah itu keras. Dan kalau kita membaca surat-surat yang berada di juz Ammah yang menjelaskan tentang kiamat, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha. Manusia mengatakan, kenapa? Ada apa ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbara. Hari itu akan dikasih tahu tentang beritanya. Apa yang sedang terjadi? Hari yang kata Allah Azza wa Jal, yauma yafirrul mar'u min akhi. Orang itu lari dari saudaranya sendiri. Wa ummihi wa abi. Dari bapaknya, dari ibunya, dari bapaknya. Yauma yafirrul mar'u min akhi.
wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Istrinya ditinggal, anak-anaknya nggak diurusin. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Dan kalau kita bicara kiamat, kata Nabi SAW, hal tantadhiruna, kalian nunggu apa sih sebenarnya sekarang? Kalau kalian nggak nunggu tua, mungkin kalian nunggu miskin, nunggu kekayaan yang membuat kalian kadang-kala lupa, atau menunggu kematian, atau menunggu penyakit, atau menunggu dajjal, awisa'a wasa'atu adha wa amar. Atau kalian menanti kiamat baru mau jadi orang soleh, baru mau berubah ketika datang hari itu. Ketika hari itu datang, itu benar-benar lebih pahit, lebih menakutkan. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahabba atau man arada an yanzura ila al-qiyamati ra'yal ain. Barang siapa yang ingin melihat proses terjadinya kiamat itu seperti mata memandang secara langsung, secara nyata, maka hendaklah dia membaca 3 surat. Idza syamsu kuwirat. Yang kedua, idza sama'un fatarat. Yang ketiga, idza sama'un syaqqat. Coba kita baca yang berada di awal surat At-Takwir. Dari ayat 1 sampai ayat 14. Nah, silahkan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idza jibalu sujirat wa idza al-isharu 'attilat wa idza al-wuhushu hushirat wa idza al-biharu sujirat وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan, dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuh mereka, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apa dia dibunuh? Dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan, setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan. Allahu Akbar jamaah. Di awal surat At-Takwir ini ada 6 peristiwa sebelum atau 6 peristiwa tatkala sangkakala yang pertama ditiupkan, dan 6 peristiwa setelah sangkakala yang kedua. Jadi tatkala Israfil meniupkan sur, tanduk, ditiup sama dia, maka terjadi kiamat. Kemudian ketika pada tiupan yang kedua, dibangkitkan manusia. Pada saat tiupan yang pertama, 6 perkara yang disebutkan. Bagaimana mentari digulung, bagaimana bintang-bintang berjatuhan, bagaimana gunung dijalankan, bagaimana onta-onta betina yang biasanya dipedulikan sama pemiliknya, tahu-tahu onta-onta itu dibiarkan. Bagaimana binatang-binatang buas dikumpulkan jamaah. Bagaimana tatkala lautan dihidupkan. Ini peristiwa
Yang dikatakan oleh Hasan al-Basri tadi, malam hari yang pagi harinya terjadi seperti ini. Ini benar-benar menakutkan malam itu. Adapun 6 peristiwa yang terjadi setelah sangkakala yang kedua. Maka yang pertama adalah tatkala jiwa-jiwa manusia dikumpulkan bersama tubuhnya atau dikelompokkan mereka nantinya, di mana orang-orang yang berbuat dosa bersama para pelaku dosa. Orang akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Itu setelah tiupan sangkakala yang kedua. Kemudian bagaimana bayi-bayi perempuan dibangkitkan dan ditanya, kenapa engkau dibunuh sama bapakmu? Kenapa engkau dikubur hidup-hidup? Kemudian tatkala lembaran-lembaran dibagikan, dibuka. Dan bagaimana matahari, bagaimana langit yang kokoh yang kita lihat tanpa ada tiang nanti menjadi lemah. Dan seakan-akan hilang langit itu, jemaah. Dan neraka akan dihadirkan. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Disulut itu api neraka, digeret itu api neraka oleh 70.000 malaikat di setiap tali kekang. Dan tali kekang neraka itu ada 70.000 tali kekang. Setiap tali kekang itu ada 70.000 malaikat yang menyeretnya. Itu akan dihadirkan. Idzal jannatu uzlifat. Dan tatkala surga itu didekatkan. Ya tentunya pada hari itu semua orang tahu dengan apa yang dia telah perbuat. Allah menceritakan hal ini kepada kita agar kita mempersiapkan diri. Allah cerita tentang apa yang akan terjadi. Hasan al-Basri mengingatkan kita agar kita memikirkan malam ini, 2 malam ini dan 2 hari. Adapun 2 hari yang menakutkan adalah beliau mengatakan wa yauma ya'tikal basyir minallah imma bil jannati wa imma bin nar. Hari di mana ada yang memberikan kabar gembira kepadamu dengan surga atau dengan neraka. Membawa informasi, membawa berita yang kau masuk neraka atau kau masuk surga. Di surat Az-Zumar ayat 71-72 Allah menceritakan tentang bagaimana manusia-manusia yang hari itu digiring ke neraka. Dan di ayat 73-74 Allah menceritakan tentang bagaimana orang-orang digiring ke surga. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Az-Zumar ini? Nah, silahkan dibaca. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوا
جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. Orang-orang yang kafir digiring ke neraka jahanam secara berombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepada neraka, pintu-pintunya dibukakan dan penjaga-penjaga berkata kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, benar ada. Tetapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir. Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu. Kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepada surga dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu. Berbahagialah kamu. Maka masuklah kamu ke dalamnya. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami. Sedang kami diperkenankan menempati surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik alasan bagi orang-orang yang beriman. Barakallahu fiik. Inilah hari yang sangat mengkhawatirkan. Karena kita tidak tahu kita akan digiring bersama siapa. Yang digiring ke neraka jahanam, maka mereka akan ditanya oleh malaikat-malaikat yang menjaga neraka. Karena Allah Jalla Jalaluh tidak mengazab hambanya kecuali setelah menegakkan hujjah kepada mereka. Apakah belum datang kepada kalian utusan-utusan kami yang membacakan ayat-ayat Tuhan kalian? Utusan-utusan itu dari kalian sendiri, manusia yang menyampaikan peringatan-peringatan. Dan kalian diperingatkan akan ada hari ini. Ini hari akan kalian jumpai. Kata mereka, benar ada. Tapi mereka tidak mengikuti utusan-utusan Allah. Sedangkan orang-orang yang beriman, ketika mereka digiring menuju ke surga Allah Azza wa Jalla, bagaimana pintu-pintu surga dibuka, lalu para malaikat menyambut mereka, memberikan kabar gembira kepada mereka, mengatakan, salamun alaikum, salam, keselamatan buat kalian. Itu hari yang begitu bahagianya buat penghuni surga. Mereka berada kekal selama-lamanya di sana.
Bagaimana gembiranya kelompok yang kedua dan bagaimana merananya kelompok yang pertama pada hari itu. Dan semua dimulai dengan hari ini yang kita masih hidup. Al-yawm amal. Hari ini kita beramal terus. Kita berzikir, bertasbih, meninggalkan kemaksiatan, sholat malam, sedekah, puasa sunnah, menjaga hati kita, membersihkannya dari hasad, iri, dengki. Yang kita melihat balasannya bukan sekarang. Ghadan, besok balasan. Akan datang tuh hari engkau mendapatkan balasan dari apa yang dikerjakan. Dunia ini penjara buat orang beriman. Ya. Ad-dunya sijnul mu'min. Penjara buat orang beriman. Kita harus melakukan ini, itu nggak boleh. Allah, aturannya banyak banget. Wa jannatul kafir, surganya orang-orang kafir. Tapi sebentar kalau bicara surga buat mereka. Maka berdoalah tiap hari. Tiap hari. Memohon kepada Allah surga. Dan berlindung dari api neraka. Karena kalau ada orang yang memohon surga, maka surga akan rindu sama itu orang. Dan orang yang berlindung dari api neraka, neraka pun akan memohonkan kepada Allah agar orang itu dilindungi. Doa yang paling sering dibaca Nabi SAW adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Taib, ada hari yang sebelum itu. Yaitu hari dibagikannya rapot kita. Yang kita nggak tahu kita terima dengan tangan yang mana. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Aisyah, ya Rasul, apakah engkau akan kenal sama keluargamu nanti pada hari kiamat? Ingat sama mereka. Kata Nabi SAW, amma fi thalathati mawatin fala. Di 3 tempat enggak ingat sama keluarga. Yang pertama, ketika pembagian rapot. Orang hanya ingat sama dirinya sendiri. Yang kedua, ketika penimbangan amalan. Yang ketiga, ketika mereka melewati sirat, di mana mereka semua memikirkan nafsi, diriku. Bicara pembagian rapot, Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Haqqah di ayat 18 sampai 31. Bagaimana pada hari itu semuanya akan merasakan keadilan. Mereka akan melihat hasil kerja dia selama hidupnya. Nah, silakan dibaca. Yawma'idhin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه الجحيم صلوه.
ثم الجحيم صلوه. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhan. Tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah. Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitab ini. Sesungguhnya aku yakin bahwa sesuatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diri. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, dalam surga yang tinggi. Buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitab ini tidak diberikan kepadaku, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Wahai, kiranya kematian itulah yang mensudahi segala sesuatu. Harta sama sekali tidak berguna bagiku. Kekuasaan telah hilang dariku. Allah berfirman, tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillahi minan nar. Akan datang hari itu ya, yang kondisi manusia tatkala pembagian rapot, mereka berlutut. Mereka melihat rapot itu berterbangan. Semua ingin mengambil dengan tangan kanannya. Tapi ada yang tidak bisa. Datang dari arah kiri itu kita. Datang dari belakang punggungnya. Dia ambil itu kita. Yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanannya dari arah kanannya, tentunya hari itu hari yang penuh kebahagiaan. Bagaimana kita melihat penghargaan, penghormatan yang diberikan kepada seseorang di hadapan orang banyak, disampaikan fulan seperti ini, dia mendapatkan hadiah nih, yang mendapatkan kitab dengan tangan kanannya, dia akan berkata, ha umuqra'u kitabiyah, bacalah nih kitabku, baca rapotku ini. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia gembira. Selama ini ada kawan-kawannya yang meledek dia, yang memperolok-olok dia. Pada hari itu dia berikan, ini kitabku, baca. Inni dhonantu anni mulaqin hisabi. Aku yakin aku akan mendapatkan perhitunganku ini. Aku yakin sholatku dulu gak sia-sia. Aku yakin puasaku gak sia-sia. Aku yakin zikirku, berangkat hajiku, berangkat umrohku gak sia-sia. Ada keyakinan dia dengan itu, maka dia beramal dalam kehidupan ini. Maka fahuwa fi 'ishatin radiyah. Dia akan berada dalam kehidupan yang memuaskan. Adapun yang dapat kitab dengan tangan kirinya atau dari arah kirinya, apa yang dia inginkan? Dia mengatakan, ya laitani lam uta kitab. Dia kata, aku gak dikasih kitab ini. Sehingga aku gak tahu isinya apa. Orang tuh tahu dengan apa yang dia kerjakan. Dia berpikir dengan kematian selesai urusannya. Lah. Maka ketika dia mengatakan, ya laitaha kanatil qadhi, andai kata kematian itu menyelesaikan segala-galanya. Orang mati gak ada hari kebangkitan. Selesai bagi dia. Karena dia menyebutkan gak ada gunanya hartanya, jabatannya, kekuasaannya, gak ada gunanya. Maka ahibati fillah, 2 malam dan 2 hari ini yang disebutkan oleh Hasan al-Basri hendaklah menjadi pemikiran kita. Kita perlu memiliki visi dan misi. Bagaimana kita nantinya ketika harus menghadapi 2 malam. Yang jelas kalau bicara kematian, ya sangat dekat sama kita. Keluarga kita mengantarkan mereka. Kita bisa bayangin bagaimana kondisi di sana. Ditinggal sama keluarganya.
Yang kedua, bagaimana ketika terjadi kiamat. Semuanya akan hancur. Kullu man 'alaiha fan. Semuanya fana. Kemudian bicara hari. Bagaimana ketika hari orang-orang dikasih kabar gembira dimasukkan ke surga. Dan ada yang dikasih kabar untuk masuk ke neraka. Kemudian bagaimana hari pembagian rapot. Engkau bagaimana? Engkau di mana pada waktu itu nanti? Barakallahu fiik. Mungkin itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga Allah menyelamatkan kita dari azabnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Barakallahu fiik. Nah. Tafadhali. Nah. Kemarin saya Suaranya kok nggak jelas, putus-putus. kurang dekat ya. Sekarang. Saat kedengaran. Kedengaran. Tafadhali. Ya. Karena ini saya juga berpikir sebenarnya saya istri tidak ke sana tapi bilang kemarin saya pergi sama anak dia sakit. Ya. Suaranya timbul tenggelam. Kadang kala keras, kadang kala kecil. Kemarin saya mau berkunjung ke rumah kawan Siap. ya yang sedang sakit Nah, dan dia itu tidak sama dengan beragama sama dengan saya. Tapi dia ada permintaan kemarin yang saya belum bisa jawab. Karena dia ingin kalau dia meninggal saya mengurus kematiannya bagaimana itu. nggak. Padahal saya tidak sama agamanya. Artinya, Afwan, Ana ingin pastikan dia sakit. Kawan ini non Muslim. Non Muslim. Taib. Dan saya kan tidak sama beragama. Agamanya dia Katolik. Siap. Ya. Ibu mau Nah, membesuk dia. Dia meninggalkan pesan, Marni bisa nggak kamu mengurus itu pengabalan, nggak usah dibayangkan, tapi duduk saja. Gitu. Dan saya tidak berani jawab. Nanti saya tanyakan. Bagaimana hukumnya dalam Islam? Na'am, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Mungkin ini jadi kesempatan sebenarnya mendakwain dia. Sampaikan kepada dia tentang Islam ya, indahnya Islam. Sampaikan kepada dia bahwa akan ada kehidupan di alam yang selanjutnya. Apa yang kita bahas tadi mungkin bisa disampaikan tentang ada 2 malam dan 2 hari yang manusia harus memikirkannya. Kalau kemudian dia nggak masuk Islam, dia mati dalam kondisi kafir, bolehkah kita menguburkannya? Ya boleh, kita menyelesaikan penguburannya, nggak ada masalah. Ketika paman Nabi meninggal dunia, Abu Thalib meninggal dunia, Ali datang kepada Nabi SAW bahwasanya pamanmu telah meninggal dunia. Maka Nabi mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, ya udah engkau kuburin. Jadi itu yang kita lakukan, dikuburkan. Ketika perang Badar, itu jenazah orang-orang kafir tidak dibiarkan tergeletak ya, tetap dikuburkan juga. Jadi kalau sekedar menguburkan jenazah orang kafir, kalau memang nggak ada yang mau menguburkan ya kita yang nguburin. Itu satu hal yang nggak ada masalah ya. Karena kita tidak melakukan ritual apa-apa, kita hanya menguburkan dia, artinya supaya ya, tidak mengganggu. Namun kalau ada keluarganya yang mau menguburkan ya silahkan. Yang penting bagaimana jenazah itu dikuburkan. Jenazah orang kafir atau orang non muslim itu dikuburkan. Itu kalau mamai dia minta kita supaya menguburkan, nguburin. Karena Nabi SAW memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menguburkan jenazah bapaknya. Padahal ada kerabat yang non muslim, tapi Ali yang akhirnya menguburkan jenazah bapaknya. Seperti itu, wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertanyaan dari wabarakatuh. Ustaz. Nah. Tafadhal.
Ustadz mau tanya, apakah ada hukum yang membolehkan kita untuk makan dan minum di restoran yang tidak halal, tapi kita misalnya cuma minum teh aja atau makan kue gitu yang kita tahu halal ingredientsnya gitu. Karena di sini juga kan mayoritas restoran nggak halal ya, dibanding yang halal itu lebih sedikit gitu. Apakah ada hukum yang membolehkan Ustadz seperti itu? Naam, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Wallahu a'lam ya. Kalau kita harus duduk di tempat tersebut ya. Kalau bicara makan dan minum ini, yang ada larangan dari Nabi SAW yang Anda tahu adalah kita minum atau duduk di tempat yang ada khomer di sana diputar. Jadi mejanya itu ada khomer di situ. Kita seharusnya pindah cari tempat yang lain. Jadi kalau bicara tadi di restoran, umpamanya di sana dijual makanan yang haram, tapi ada makanan yang halal. Kalau dia bisa beli, dia bawa, itu akan lebih mulia buat dia. Karena di antara bentuk mengingkari kemungkaran dengan hati adalah meninggalkan tempat-tempat adanya kemungkaran tersebut. Tapi kalau di tempat itu nggak ada tempat lain, Ustaz, Ana harus makan di sini. Itu mungkin babnya jadi bab darurat kalau memang harus makan di situ. Jadi tetap lebih baik untuk makan di tempat lain, kita beli makanan yang halal di tempat yang tadi bercampur ya, restorannya itu restoran bercampur, bukan restoran haram maksudnya. Restoran di situ ada barang-barang yang halal, dia jual air, yang air itu halal umpamanya, boleh kita beli air di tempat tersebut sebenarnya. Hanya yang jadi masalah tatkala kita harus duduk di tempat tersebut, sehingga lebih utama untuk cari tempat lain. Tapi kalau enggak, wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar tema, Ustaz. Tafadhol, ada pertanyaan titipan. Kalau ini masalah waris, Ustaz. Kalau kita, jadi ada keluarga, anaknya itu satu sakit gitu, Ustaz. Maksudnya dia sakit total gitu ya, apa sih sakitnya itu ya? Jadi, jadi nggak bisa. Kalau misalnya dikasih harta juga dia nggak bisa, nggak ngerti uang gitu loh, Ustaz. Terus dalam pembagian waris itu gimana, Ustaz, untuk anak tersebut? Apakah boleh dikasihkan ke orang lain untuk sedekahnya dia, atau harus bagaimana? Ya. Assalamualaikum. Anak ini jadi dia udah nggak bisa berpikir, Ustaz. Gila. Jadi anak kecil. Iya. Dia gila. Enggak gila, Ustaz. Tapi nggak bisa berpikir, lupa semuanya gitu. Sakit, artinya kena penyakit yang menyebabkan hilang ingatan dia. Iya. Nah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Berkaitan dengan orang yang hilang ingatan atau orang yang gila, kita tahu bahwasanya penahnya malaikat kan diangkat. Rufi al-qalam an thalath. Anis sabi, dari anak yang bayi sampai dia baligh, orang gila sampai dia sadar. Tadi dikatakan dia nggak gila tapi hilang ingatan, akalnya nggak ada bersama dia. Kemudian yang ketiga adalah orang yang tidur sampai dia bangun. Hartanya anak kecil itu milik dia. Hartanya orang gila itu milik orang gila. Milik orang gila itu. Sedangkan walinya yang ngurusin dia itu diperbolehkan dia menggunakan harta itu yang bermanfaat buat dia, buat orang yang gila ini. Bicara dia perlu makan, dia perlu pakaian, maka boleh. Tapi kalau sang wali ini mensodakohkan, maka ini bermasalah. Kenapa kok bermasalah? Karena dia nggak dapat izin dari yang orang gila ini. Loh, kan dia memang nggak bisa berpikir, tapi harta itu milik dia. Kalau dia mati, harta jadi milik ahli waris nantinya.
Sehingga kalau ini kan manfaat sedekah itu pahalanya buat dia gila, dia nggak perlu pahala. Artinya kalau dia dibicarakan, penanya malaikat diangkat dari dia. Dia kalau berbuat dosa pun nggak dicatat dalam kondisi memang akalnya nggak ada bersama dia. Maka wallahu alam bisawab, tetap nggak boleh kita. Ini kemarin dibahas sama teman-teman beberapa ustadz tentang masalah yang seperti ini. Pendapat yang lebih kuat bahwasanya itu miliknya dia. Wali itu hanya boleh menggunakan tuh harta yang maslahatnya balik ke dia, balik kepada dia sekarang ini. Karena boleh jadi ini orang nantinya sehat, sadar. Tanya, fulusnya anak mana? Oh, disedekahkan. Habis duitnya. Yang ada cuma cukup buat makan. Berarti kita membahayakan dia. Sebagaimana harta dia, kalau dia mati, ada pemiliknya. Siapa? Ahli warisnya. Sehingga wali itu hanya boleh bertasarruf ya, memanfaatkan itu harta yang maslahatnya balik kepada dia. Dalam artian tadi untuk biaya hidup dia, kalau untuk biaya berobat dia, yang ada pun untuk hal-hal yang berkaitan dengan sedekah, itu maka perlu izin dia, dan izin dia tidak dapat diketahui, sehingga tidak boleh kita mengeluarkan harta itu untuk, ya kalau dikatakan ya demi maslahat dia, enggak, dia maslahat dia, ya mungkin tadi uang itu ada bersama dia maslahatnya. Kalau dia sadar gimana nanti. Jadi karena kita nggak tahu, maka kita hanya boleh menggunakan uang itu yang maslahatnya langsung dapat dirasakan oleh dia nanti. Hadza wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum Ustadz, ini ada titipan pertanyaan dari KL. Kami berencana memasukkan putri kami ke sekolah sunnah yang pembina dan pengawasnya beberapa asatidz sunnah. Tetapi untuk keperluan publikasi, sekolah mengupload foto dan video atau kegiatan wawancara murid-murid perempuan ke media sosial atau YouTube. Apakah sebenarnya sekolah diperbolehkan melakukan ini Ustadz? Hal ini sedikit mengganjal bagi kami selaku calon orang tua murid. Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya ahibati fillah, berkaitan dengan mengupload video, kalau anak-anak itu anak-anak kecil ya, belum balik, mungkin tidak terlalu bermasalah ya. Tapi kalau ketika dia perempuan-perempuan yang diperintahkan untuk berhijab, diperintahkan untuk menutup diri, sehingga mengambil video mereka, menguploadnya akan membahayakan mereka sebenarnya. Tapi wallahu a'lam, kalau tadi dikatakan mereka adalah sekolah sunnah ya, yang kemudian mereka melakukan itu untuk kepentingan publikasi, mungkin bisa ditanyakan kepada mereka kenapa mereka melakukan itu, apakah ada dalam dasar yang mereka ikutin. Jadi kadangkala kita perlu juga mendengarkan alasan mereka ketika mereka melakukan sesuatu yang menurut kita kok kayaknya kurang pas, kurang tepat. Jadi nasihat ana buat sang ibu yang ingin memasukkan anaknya sekolah di sana, mempertanyakan hal itu kepada mereka sehingga dapat jawaban, maka nanti dari jawaban tersebut kita baru dapat menilai apa sebenarnya yang terjadi di sekolah tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ini kalau kita berdoa, kita kan selalu meminta surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Afwan, suaranya kurang jelas ya. Ini Ustaz, kalau kita berdoa. Kalau kita berdoa, siap. Doa kita meminta yaitu surga Firdaus. Afwan, putus barusan. Doa. Ya, meminta surga Firdaus dalam doa kita. Siap. Kemudian kita berdoa dimintakan dimasukkan surga tanpa hisab dan azab. Apakah itu terlalu overconfidence ya Ustazah?
kalau kalau kita meminta takutnya seperti hadis tadi disebutkan kita persakaan kita kepada Allah itu berdasarkan tindakan kita tadi. Itu tuh pertanyaan saya, apakah itu terlalu pede untuk meminta seperti itu atau gimana Ustaz? Jazakallahu khairan. Barakallah fikum. Naam. Ahibati fillah. Kalau bicara minta surga, yang kata Nabi SAW, idza sa'altumullah al-jannah fasaluhul firdaus al-a'la. Kalau kalian minta surga, maka kata Nabi SAW, mintalah surga firdaus yang paling tinggi. Bicara minta sama Allah SWT. Kalau bicara minta masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, wallahu a'lam bishawab. Kalau ana lihat, ana belum membaca ada hadis yang menjelaskan Nabi meminta surga tanpa hisab, tanpa azab. Karena kalau bicara masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, beliau itu telah memberikan kriterianya. Jadi kita kepingin masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, doanya minta surga, minta surga firdaus. Tapi kita minta proses masuk surganya supaya tanpa hisab, tanpa azab. Seperti itu. Maka yang lebih harus dilakukan adalah bagaimana memenuhi kriteria masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Karena kalau ada orang minta surga tanpa hisab, tanpa azab, tapi dia kriterianya itu dia nggak penuhin. Nabi udah kasih tahu, kau mau, ini loh kriterianya. Mereka tidak minta ruqyah, mereka tidak bertatayur, seperti itu. Jadi kalau dikatakan apakah berlebihan, wallahu a'lam bishawab. Ana nggak tahu apakah dikatakan berlebihan ketika dia mengatakan Allahumma inni as'alukal jannah bi ghairi hisabin wala adab. Aku mohon surga ya Allah tanpa hisab, tanpa azab. Maka coba ana bahas lagi nanti, ana kaji kembali. Tapi yang ada dalam hadis-hadis, kita disuruh minta surga sama surga Allah Azza wa Jal, dan surga yang tertinggi yaitu surga firdaus. Walaupun kadang-kala kalau bicara amalan kita, ya Allah Ustaz, ana amalannya jauh sih Ustaz ya, tapi minta nggak apa-apa, minta surga yang paling tinggi karena Nabi menyuruh kita. Tapi untuk memohon masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, mungkin ana akan bahas kembali, nanti ana kasih jawabannya ketika ana sudah tahu. Barakallahu fiik. Nah, Assalamualaikum Ustaz, pertanyaan dari Kut lagi. Nah, apabila ada orang tua laki-laki sudah wafat dan dia meninggalkan sebuah rumah untuk warisannya, tapi rumah tersebut ditunda pembagiannya, dan ketika itu ada salah satu anaknya yang sudah wafat, apakah cucu dari anak perempuan itu mendapatkan warisan Ustaz? Nah, artinya ketika orang tuanya mati, anak perempuan ini masih hidup kan? Iya. Cuma karena penundaan sampai dia meninggal juga akhirnya. Iya. Seperti itu. Siap. Barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Di antara syarat orang mendapatkan warisan itu adalah dia hidup tatkala orang itu meninggal dunia, orang tuanya meninggal dunia. Maka kalau dikatakan apakah akhirnya terjadi penundaan pembagian warisan sampai anaknya mati, warisan belum dibagi, berarti dia tetap dapat bagian dia. Jadi bukan cucunya yang dapat bagian, enggak. Nih ibunya nih dapat bagian. Nanti setelah ibunya dapat, baru ini harta ibunya jadi warisan buat anak-anaknya. Jadi bukan cucunya yang dapat warisan dari harta kakeknya, tapi sang cucu ini dapat warisan dari harta ibunya. Tinggal bagaimana ibunya itu atau bagian ibunya itu diserahkan kepada
kepada itu keluarga, sehingga nanti diberikan kepada ahli warisnya. Siapa saja, suaminya mungkin termasuk ahli waris ya, kemudian anaknya. Jadi seperti itu. Ini kadangkala terjadi penundaan ini karena kurang memahami memahami agama dengan benar. Ingat, ketika meninggal dunia, harta itu milik ahli waris, bukan milik yang paling tua. Kalau yang meninggal bapaknya tuh harta bukan milik ibunya, milik ahli waris. Sehingga semua punya hak yang sama untuk meminta haknya. Kalau ada yang mengatakan enggak, jangan dibagi dulu ini dan itu, jangan sampai kita menahan hak orang lain. Ini jadi kezaliman nantinya. Kalau dia minta haknya, kecuali kita udah mau jual rumahnya Ustaz, nggak laku. Berbeda, bukan dia menghalangi haknya orang tersebut, enggak. Tapi ada orang yang sudah minta haknya, oh enggak, nanti mau dibagi, nanti kita nunggu mahal jualnya. Loh, sekarang dia punya hak yang sama, engkau mau jual nanti, tafadhol, tapi berikan hak dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Adatnya kalau dia dikasih air zam-zam dengan niat agar dia bisa dikasih hidayah, boleh apa enggak? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Ya hibbati fillah, ma'u zamzam lima syuriba lahu. Air zam-zam ini tergantung niat meminumnya. Tergantung niat meminumnya. Jadi kembali kepada niat orang yang meminumnya. Kalau ini kan niat yang memberi minum, seperti itu. Iya, bukan orang yang minum. Bukan yang minum gitu kan ya. Jadi niat yang memberi minum. Wallahu alam jamaah. Tapi yang jelas kalau bicara kita minum air zam-zam itu dengan niat supaya dibersihkan hati kita, dikasih petunjuk, insya Allah dapat. Tapi kalau sekarang kan ada orang yang ngasih niatnya supaya dia dapat hidayah. Ya semoga Allah kasih hidayah. Artinya ini orang doa, dia minta sama Allah. Dia berdoa, mohon ya Allah, mudah-mudahan fulan nih dengan air zam-zam ini dapat hidayah ya Allah. Nggak ada masalah dia berdoa memohon kepada Allah dengan cara seperti itu. Tapi kalau bicara orang tersebut, maka orang tersebut yang meniatkan ketika dia minum air zam-zam tersebut. Dan ahibati fillah, ini menunjukkan bahwasanya kita peduli sama saudara kita. Kita bukan hanya ingin dia sehat fisiknya. Apa gunanya sehat fisiknya kalau hatinya sakit? Maka ketika kita kasih air zam-zam kepada dia, kita niatnya ya Allah mudah-mudahan dia dapat hidayah, kita mohon sama Allah, kemudian kita sampaikan kepada dia, engkau kalau minum mintalah sama Allah, minta kesembuhan lahir batin, seperti itu. Ada wallahu a'lam. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal ya. Barakallahu fiik. Pertanyaan dari Canberra. Bagaimana menjelaskan kepada anak-anak tentang hari kebangkitan supaya mereka bersemangat dalam beribadah untuk masuk ke dalam surga? Maksudnya, patutkah kita menjelaskan kengeriannya pula pada hari kebangkitan itu? Jazakallah khairan. Afwan, kita menjelaskan kepada siapa? Kepada anak-anak, Ustaz. Iya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Kalau bicara anak-anak, maka anak-anak ini dunianya berbeda. Sehingga pendekatan kepada mereka perlu melihat kondisi mereka. Ada anak-anak yang sudah faham, bisa dikasih tahu, jadi kasih tahu. Tapi ada anak-anak yang mungkin hanya menghafal aja. Anak-anak nih, kalau bicara surga, subhanallah ya. Anak ngomong sama Yusuf. Di surga itu, lihat pertanyaannya sederhana. Abah, di surga itu ada mobil-mobilan insya Allah. Ada mobil-mobilan.
Yusuf kalau mau minta banyak mobil-mobilan boleh. Ya, dia hanya kesenangan dia di situ gitu. Dia bukan berpikir dia punya uang yang banyak, enggak. Maka di sini bagaimana kita menjelaskan kepada anak yang sesuai dengan pemahaman dia. Bicara azab neraka juga sesuatu yang mungkin mudah untuk dia fahami. Dengan kita contohkan, nih, lihat api nih. Itu yang namanya daging ayam kalau dibakar tuh. Kayak gitu. Gimana kalau tubuh kita yang dibakar? Jadi selain kita mengajarkan kepada mereka untuk berdoa, memohon kepada Allah surga dan dijauhkan dari api neraka, kita juga perlu menjelaskan kepada dia bagaimana indahnya surga Allah dan bagaimana dahsyatnya neraka. Barakallahu fiik. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal, barakallahu fiik. Ana mau nanya Ustaz, ini masalah keluarga. Orang tua tuh udah meninggal, ibu ya, jadi ibu udah 20 tahunan lebih. Tapi lemari pakaiannya itu nggak boleh dibongkar. Nggak boleh dibongkar. Sama siapa? Tidak. Sama yang paling besar. Nah. Jadi tuh nggak tahu mesti gimana, udah dibilangin, takutnya malah nanti berarti ini terlalu lama. Mungkin juga itu udah dimakanin layang atau apa. Subhanallah. Sampai kunci juga itu sedang bongkar masih udah Subhanallah. sampai di timbang gitu. Apakah itu pasti memberatkan Allah yarham? Karena maksudnya kan itu lebih baik pakai dengan yang lain yang memperlukan daripada ini seperti itu. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Dunia mal'unah. Dunia ini terlaknat. Dunia ini terkutuk. Mal'unun ma fiha. Kata Nabi, yang di dalamnya semuanya terkutuk. Illa dzikrallah wa mawalah. Kecuali mengingat Allah Azza wa Jalla dan ketaatan kepada Allah. Wa alimun au muta'allim. Au alim, orang yang berilmu dan orang yang mau belajar ilmu. Tadi sempat Anda sampaikan kadangkala bicara warisan ini, ada salah satu anggota keluarga merasa dia yang berkuasa. Masalah pembagian warisan. Ingat, yang bagi warisan ini bukan ana, bukan antum, bukan pemerintah, bukan hakim, bukan ustadz. Nggak ada yang punya hak membagi warisan. Terus siapa? Allah Azza wa Jalla yang membagi. Yusikumullah. Allah yang kasih wasiat kepada kalian. Allah yang perintahkan kepada kalian. Bagiannya fulan sekian, bagiannya fulan sekalian, sekian. Sehingga tatkala ibu meninggal dunia, selesai urusan ibu sudah dengan dunia ini. Ketika utangnya dilunasin, wasiatnya ditunaikan, masalah harta yang tersisa itu milik bersama. Milik ahli waris. Bukan milik yang paling tua. Itu lemari, milik ahli waris. Itu baju ibu, milik ahli waris. Yang ada di laci, milik ahli waris. Sehingga menyimpan seperti itu, ya kalau bicara apakah membahayakan yang meninggal dunia, ya yang meninggal dunia akan dihisap nantinya. Akan ditanya pada hari kiamat, min aina tasabtahu wa fima anfaqtahu. Dia akan ditanya, dari mana engkau mendapatkan dan kemana engkau infakkan. Itu untuk semua akan ditanya. Yang seperti itu. Sehingga yang perlu dilakukan itu, ya kalau memang nggak mau dibagikan, ini urusannya nggak ada urusan sama yang mati. Urusannya sama yang hidup. Kalau yang lainnya ini ridho, mama ya sudah, terserah abang lah daripada kita ribut umpamanya, ya udah nggak ada masalah. Tapi kalau ternyata ada yang nggak ridho, kalau dikatakan sampai 20 tahun itu lemari nggak dibongkar, kenapa? Sebagai apa sebenarnya? Bukankah kalau bicara untuk yang meninggal dunia lebih manfaat kalau sodakoh buat yang meninggal dunia? Pakaiannya ibu dibongkar nih, gimana nih? Kalau kita niatkan pakaian ini jadi sodakoh buat ibu kita, jadi ahli waris semua nggak ada yang ngambil, ini sodakoh buat ibu kita, maka itu manfaat. Tapi kalau enggak, ya nggak ada manfaat buat yang meninggal dunia, yang meninggal tetap akan
dihisab dengan pakaian, dengan lemari, dengan apa yang dia miliki. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan dari Perth. Barakallahu fiik. Nah, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Pertanyaannya ialah pengurusan jenazah, Ustaz. Manakah yang lebih sunnah ketika kita mengkafankan jenazah, itu tangannya dilipat seperti kita sholat, ataukah diluruskan? Dan sebagian community di sini jenazah itu didandankan. Maksudnya untuk perempuan ini dipakein alis. Apakah itu berdosa atau apa hukumnya, Ustaz? Jazakallahu khair, Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Kalau bicara berkaitan dengan tangan orang yang meninggal dunia, apakah dia seperti sholat atau dia diluruskan? Kalau kita melihat penjelasan dalam kitab-kitab, memang ia dikembalikan kepada asalnya. Jadi tidak sendakap seperti orang sholat. Karena tujuannya dia sudah selesai urusannya, dia akan dimakamkan mana yang mudah bagi dia. Jadi kalau dikatakan mana yang lebih sesuai dengan sunnah, sepertinya yang Anda ketahui adalah diluruskan. Jadi tidak seperti ini. Kalaupun umpamanya ada ustadz yang seperti ini, ya nggak ada masalah. Artinya nggak ada masalah. Ya dia dimakamkan dengan seperti itu, nggak harus dibongkar di apa. Ya udah, yang penting dia dimakamkan seperti itu. Kalau bicara di rias jenazah itu, apa tujuannya? Memang ulama menjelaskan bagaimana jenazah itu, kalau bicara jangan sampai dia itu terlihat buruk ya, wajahnya seperti itu. Kalau umpamanya dia ada gigi pasangan, kalau gigi pasangannya dicopot kemudian dia jadi jelek, ya dibiarin gigi tersebut sehingga nggak jadi kesan buruk buat orang-orang yang melihatnya. Tapi kalau dirias, dialis, dipakai lipstick, wallahu a'lam, Anda nggak tahu. Nah, Barakallahu fiik Ustadz, ini dari Canberra lagi. Pertanyaannya, seandainya di masa lalu kita mempunyai hutang tetapi lupa jumlahnya dan lupa pula siapa yang dihutangi karena saat itu kita masih kurang ilmu sehingga kurang peduli. Bolehkah kita mengeluarkan sedekah dengan niat semoga bisa menghapus hutang-hutang di masa lalu? Jazakallah khair. Masya Allah. Iya, ahibati fillah. Bicara utang, mau nggak mau harus dilunasin. Kelak pada hari kiamat, Allah Azza wa Jalla akan menegakkan keadilan. Di mana orang-orang yang pernah kita berhutang sama dia akan menuntut ketika kita nggak bayar. Tapi bagaimana solusinya? Ya kita harus cari tahu. Kalau ternyata Anda pernah punya utang dulu, sepertinya waktu SMP Anda pernah punya utang, waktu mondok, waktu kuliah, kita cari. Apalagi sekarang dengan mudahnya ya, kita punya grup, umpamanya grup anak-anak lulusan tahun sekian, kita tanyakan, afwan, apakah ada yang pernah Anda utangin atau Anda berhutang sama dia? Perlu menanyakan hal itu. Atau kita merasa pernah kayaknya beli di toko fulan. Artinya kalau kita nggak ingat dengan semua itu dan kita sudah berusaha, kita akhirnya mengeluarkan uang tersebut. Sodakoh nih. Buat siapa? Ini sodakoh dengan niat tadi orang yang mungkin Anda bukan menghapuskan dosanya, tapi niat sodakohnya itu buat orang yang mungkin uangnya kepake sama Anda. Uangnya Anda pinjam dan Anda lupa gitu. Jadi bukan sodakoh buat diri kita, tapi diniatkan buat orang yang pernah kita berhutang sama dia. Cuma Anda nggak tahu di mana keberadaan dia. Semoga hal itu nggak ada masalah, dengan harapan Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Dan ini juga menjadi pelajaran buat kita semua. Jangan bermudah-mudahan berhutang. Dan kalau berhutang, ingat pesan Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin
faktubuhu ila ajal musamma. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian berhutang, hendaklah dicatat sehingga kita jadi tahu. Subhanallah ya. Ana itu kadang-kala butuh uang ke kampus, butuh fulus, nggak bawa uang. Ana pinjam kepada salah seorang ustadz. Ana sampaikan, ustadz ingatkan ustadz ya, ingatkan. Soalnya ana bakal lupa. Kalau uang-uang yang dikit itu lupa. Maka kalau nggak diingatkan kita lupa. Jadi perlu kita meminta dia mengingatkan atau dicatat sehingga tidak menjadi tanggungan buat kita kelak pada hari kiamat. Barakallahu fiik. Nah, Ustadz, masih ada waktu Ustadz untuk putaran terakhir. Allahu Akbar. Kak, putaran terakhir. Insyaallah. Kak Ana punya utang beberapa pertanyaan tadi ya. Nanti diingatkan kembali supaya Ana bisa belajar lagi sehingga Ana bisa memberikan jawaban yang sesuai. Barakallahu fiik. Mungkin itu yang dapat Ana sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.